Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nugra Setia Magala. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah kelautan atau Marine Scientific Research pada materi kali ini. Nah, penelitian riset ilmiah atau penelitian ilmiah kelautan (MSR) merupakan dasar penting untuk pengelolaan lautan. Perlindungan lingkungan laut membutuhkan pengetahuan dari proses kimia, biologi, dan fisiknya. Eksploitasi sumber daya dasar laut di kawasan harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan laut. Penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan dasar laut memerlukan data dasar yang memadai. Nah, pengetahuan ilmiah tentang dasar laut saat ini masih terbatas. ISA dan negara-negara didorong berdasarkan UNCLOS untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di kawasan MSR dan kegiatan di kawasan. MSR di area mungkin memerlukan koordinasi dengan kegiatan di daerah dalam beberapa situasi. Pasal UNCLOS, kegiatan di kawasan berarti semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kawasan. Kontraktor dan kontrak eksplorasi sumber daya mineral dasar laut dalam memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi sumber daya di bagian tertentu di area. Kemudian muncul pertanyaan, apa hak dan kewajiban negara-negara yang meneliti melakukan MSR di daerah yang akan dieksplorasi atau kontrak eksploitasi. Nah, hak untuk melakukan MSR di daerah tersebut itu tercantum pada pasal 256 bahwasannya MSR di kawasan semua negara terlepas dari lokasi geografisnya dan organisasi internasional yang kompeten itu diperbolehkan untuk melakukan MSR. Artinya, baik negara berpantai maupun tidak berpantai itu boleh melakukan MSR atau penelitian ilmiah lautan. Nah, kemudian pada pasal 87 UNCLOS tentang kebebasan laut lepas, kebebasan penelitian ilmiah tunduk pada bagian 6 dan bagian 13. Kemudian pada bagian 11 ini mengatur jelas tentang penelitian ilmiah kelautan. Nah, pada pasal ayat satunya, penelitian ilmiah kelautan di kawasan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai dan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan sesuai dengan bagian ke-13. Kemudian ini diperjelas pada pasal 240 dan 244. Pada pasal 240, prinsip-prinsip umum untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan itu harus dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai. Nah, kemudian pada pasal 244-nya, pengumuman dan penyebar luasan informasi tentang pengetahuan yang didapat dari hasil MSR tersebut. Nah, pada ayat 2-nya, otorita dapat mengadakan penelitian ilmiah kelautan mengenai kawasan dan kekayaannya dan dapat mengadakan terkontrak untuk tujuan itu. Otorita harus memajukan dan mendorong penyelenggaraan ilmu kelautan penelitian di kawasan dan juga mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil penelitian dan analisis tersebut bila tersedia. ISA memiliki kompetensi untuk melakukan MSR, tidak terbatas pada MSR tentang sumber daya area saja. Nah, ISA harus mempromosikan dan mendorong MSR. Tidak ada otorita untuk mengatur MSR gitu. Kemudian selanjutnya pada ayat 3-nya, negara pihak dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan di daerah. Negara-negara pihak harus memajukan kerjasama internasional dalam penelitian ilmiah kelautan di kawasan dengan berpartisipasi dalam program internasional dan mendorong kerjasama dalam penelitian ilmiah kelautan oleh personel dari negara yang berbeda dan otorita yang berbeda. Kemudian memastikan bahwa program-program dikembangkan melalui otorita atau organisasi internasional lainnya yang sesuai untuk kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara yang teknologinya kurang maju. Kemudian menyebarluaskan secara efektif hasil-hasil penelitian dan analisis bila tersedia melalui otorita atau saluran-saluran internasional lainnya bila perlu. Nah, kemudian negara-negara pihak dapat melakukan penelitian ilmiah di kelautan di daerah. Negara-negara pihak harus memajukan kerjasama internasional dalam penelitian ilmiah kelautan di kawasan ini
terdapat, asas lex specialisnya ini pada pasal 256, artinya semua negara memiliki hak untuk melakukan MSR, antara lain untuk menciptakan kewajiban untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam MSR di kawasan, yang hanya berlaku kepada negara-negara pihak saja. Nah, kemudian tidak ada batasan tambahan untuk negara peneliti dalam melaksanakan MSR di kawasan. Kemudian pada pasal 147, akomodasi kegiatan di kawasan dan di lingkungan laut mengatur tentang yang pertama, kegiatan di kawasan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar untuk kegiatan lain di laut lingkungan atau reasonable regard. Instalasi-instalasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan di kawasan harus memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya tersebut tercantum pada pasal 147 ayat 2 dan bisa dicari di UNCLOS. Nah, kemudian ayat 3-nya, kegiatan lain di lingkungan laut adalah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar untuk kegiatan-kegiatan di area atau reasonable regard tadi. Kemudian kegiatan di area atau activity area, kegiatan lain dan kegiatan lain di lingkungan laut termasuk MSR harus dilakukan dengan pertimbangan yang wajar satu sama lain. Nah, kemudian reasonable regard atau due regard, Konvensi 1958 tentang laut lepas, pasal 2, kebebasan laut lepas ini dan lainnya yang diakui oleh prinsip-prinsip umum internasional harus dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam pelaksanaannya atas kebebasan tersebut. Nah, kebebasan laut lepas pada UNCLOS pasal 87 ayat 2, kebebasan-kebebasan ini harus dilaksanakan oleh semua negara dengan semestinya, memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakannya kebebasan laut lepas, dan juga dengan memperhatikan hak-hak berdasarkan konvensi ini sehubungan dengan kegiatan di daerah. Nah, kemudian konsep reasonable regard ini ada contohnya, contoh kasus yurisdiksi perikanan Islandia versus Inggris pada tahun 1974, yang dimana Islandia mengakui adanya hak penangkapan ikan preferensial, sedangkan Inggris mengakui hak penangkapan ikan bersejarah Britania Raya atau Inggris Raya. Nah, ICJ membuat temuan berdasarkan prinsip yang diabadikan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa tentang Laut Lepas tahun 1958 untuk memperhatikan secara wajar atau reasonable regard, pay reasonable regard. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Inggris ataupun Islandia itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip. Nah, kemudian pengakuan hak harus diberikan kepada kedua belah pihak. Ini juga tidak mutlak. Kemudian due regard sebagai pemberitahuan dan konsultasi. Nah, studi teknis ISA nomor 14 kabel bawah laut dan penambangan dasar laut dalam mengatasi gangguan antara kabel laut dan pertambangan dasar laut. Identifikasi kewajiban due regard sebagai membutuhkan pemberitahuan dan konsultasi. Nah, kemudian notifikasi atau consultation, reasonable regard atau due regard tentu mengandung arti bahwasannya kedua belah pihak harus saling mengetahui kegiatan masing-masing dan harus ada keseimbangan tertentu antara kedua kegiatan tersebut. Dia peneliti yang melakukan MSR di kawasan setidaknya harus memberitahu kontraktor tentang proyek MSR mereka, Nah, kontraktor dan negara peneliti berada di bawah kesepakatan bersama kewajiban untuk melakukan hal yang wajar atau reasonable regard, tetapi area kontrak ada sebelum kegiatan MSR dan ditentukan secara geografis dan diketahui publik serta masuk ke dalam konsultasi untuk mengidentifikasi konflik kepentingan antara aktivitas mereka dan cara untuk menghindarinya atau solusinya. Benturan kepentingan MSR di wilayah kontrak. Yang pertama itu interferensi antara berbagai kegiatan.
Kemungkinan kasus gangguan antara MSR dengan negara peneliti dan aktivitas serta aktivitas oleh kontraktor. Masalah serupa telah dipertimbangkan untuk kabel bawah laut dan penambangan dasar laut. Penyelesaian masalah mungkin lebih mudah untuk MSR karena sifatnya yang sementara. Kedua, akuisisi informasi mengenai sumber daya. MSR di area dan prospeksi atau eksplorasi di area keduanya bertujuan mengumpulkan data di dasar laut. Mungkin ada situasi di mana data yang diperoleh akan mengarah ke pengetahuan yang signifikan tentang sumber daya suatu daerah di bawah konteks eksplorasi atau eksploitasi. Nah, kemudian MSR dan akuisisi data terkait sumber daya. Kontraktor mungkin berpendapat bahwa MSR murni melanggar hak eksklusif mereka jika informasi tentang sumber daya diperoleh, dan MSR yang tidak diatur akan mengalahkan tujuan dari hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan eksploitasi bagi kontraktor. Nah, negara-negara yang meneliti dapat menanggapi bahwa hak kontraktor tidak memberi mereka monopoli atas informasi di wilayah kontrak. Hak-hak mereka hanya bersifat eksklusif vis-a-vis kegiatan negara-negara lain di kawasan. Tidak ada dasar berdasarkan bagian 11 untuk mengecualikan MSR. Nah, MSR versus prospek atau penjelajahan. Ketika penelitian beralih ke tahap pencarian atau menjelajahi, itu tidak lagi tidak terbatas, tetapi menjadi subjek ketentuan lampiran ketiga. Ini menurut Kersil and Love, The Law of the Sea 1999. Nah, kemudian ada juga penelitian yang melibatkan prospeksi aktual atau eksplorasi sumber daya mineral akan menjadi penelitian terapan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ISA karena MSR dari karakter ini merupakan kegiatan kawasan, namun MSR murni yang dapat diperluas hingga identifikasi sumber daya mineral di dasar laut. Dan MSR untuk sumber daya non-mineral seperti bahan genetik bukan merupakan hal yang tunduk pada kontrol ISA. Nah, ini menurut Rothwell and Stephen dalam Oxford Handbook of the Law of the Sea tahun 2015. Nah, MSR dan akuisisi data terkait sumber daya ini kemudian ketentuan-ketentuan bab 11 tidak membatasi kegiatan-kegiatan MSR murni atau pure MSR yang bukan merupakan kegiatan-kegiatan di kawasan. Tampaknya sulit untuk berargumen bahwa perolehan data terkait sumber daya oleh MSR tentu saja melanggar hak eksklusif para kontraktor. Namun bukan tidak mungkin membayangkan situasi di mana hak eksklusif kontraktor akan dirusak oleh MSR. Kegiatan MSR tentu dalam kasus-kasus seperti itu harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk melakukan reasonable regard. Kemudian, beberapa panduan untuk menyeimbangkannya di ZEE landas kontingen di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya. Negara pantai dapat menahan persetujuan untuk MSR ketika proyek penelitian berarti penting secara langsung untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang dijelaskan pada pasal 246 ayat kelima huruf A. Nah, kemudian pada pasal yang sama menunjukkan bahwa MSR eksplorasi dapat mempengaruhi hak atas sumber daya. Jenis keseimbangan serupa harus dicari untuk MSR di area. Namun negara-negara pantai cenderung menjalankan kekuasaan di bawah pasal 246 ayat 5 huruf A dalam praktik yang sangat luas, menyimbangkan di bawah tes hal yang masuk akal. Harus melihat apakah ada bahaya nyata bagi kepentingan komersial perusahaan. Kemudian di sini terdapat contoh kasus ya berita terkait Bakamla yang membayangi kapal survei Cina di Selat Sunda. Pada kasusnya Selat Sunda Rabu 13 Januari di tengah operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, Bakamla RI berhasil mengintercept kapal survei Cina di Selat Sunda pada Rabu malam. Nah, bermula dari informasi yang diberikan oleh
Puskodal Bakamla terdeteksi kapal research vessel Xiang Yanghong 03 berbendera Cina yang berlayar di perairan Selat Sunda dan kecepatan 10,9 knots dan haluan ke barat daya. Berdasarkan pantauan tersebut, kapal tersebut telah mematikan ais sebanyak 3 kali selama melintasi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, Yang Hong 03 diketahui telah mematikan ais saat berada di Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata. Nah, berdasarkan Permenhub nomor PM7 atau tahun 2009 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia tertanggal pada 20 Februari tahun 2019, setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Nah, kemudian setelah dicari informasi lebih lanjut, ternyata pihak dari kapal riset Cina ini menyatakan bahwanya adanya kerusakan teknis alat mereka atau kapal tersebut. Akan tetapi, pada Permenhub yang sama, apabila AIS tidak berfungsi, maka nakoda wajib menyampaikan informasi kepada stasiun radio pantai atau SRUP atau stasiun Vestel Traffic Service (FTS), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian atau logbook kapal yang nantinya dilaporkan kepada Syah Bandar. Dalam situasi ini, KN Pulau Nipa 321 tidak dapat melaksanakan dokumentasi dan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan cuaca buruk. KN Pulau Nipa K21 terus membayang kapal survei Cina sehingga kapal tersebut keluar dari ZTE di ZTE Indonesia. Artinya, walaupun negara-negara di dunia ini memiliki hak dalam melakukan penelitian di kawasan, namun tetap harus tunduk kepada peraturan nasional suatu negara apabila telah melewati atau melalui hak lintas di kawasan tersebut. Nah, ini contohnya kapal Cina kapal Jiang Yanghong 03 ini melewati ALKI atau alur lintas kepulauan Indonesia. Artinya di sini kapal laut Cina ini menggunakan hak lintas kepulauan, akan tetapi tetap harus tunduk kepada peraturan yang telah ada di Indonesia, yaitu Permenhub nomor PM7 tahun 2019 tersebut. Nah, oleh karena itu, walaupun ada hak yang mengatur tentang penelitian ilmiah di kawasan, tetap saja apabila tersebut telah merupakan bagian dari kedaulatan dan berdaulat suatu negara, itu tetap harus ada konfirmasi dan koordinasinya dengan negara pantai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.